saya udah di YouTube Pak Musin, itu berdasarkan yang dijelaskan, itu siklus akuntansi itu dimulai dari adanya data, Pak. Jadi siklus akuntansi dimulai dari data, kemudian data transaksi seperti transaksi pembelian atau penjualan itu akan disertakan dengan bukti transaksi seperti kwitansi, nota, dan sebagainya. Kemudian dari data tersebut, selanjutnya itu dokumen bukti transaksi, yaitu bukti tertulis tentang terjadinya transaksi keuangan yang digunakan sebagai data awal atau sumber pencatatan dalam akuntansi, Pak. Selanjutnya, pencatatan atau penjurnalan dalam setelah adanya dokumen bukti transaksi, langkah selanjutnya itu proses pencatatan, kaidah-kaidah persamaan akuntansi, Pak. Proses selanjutnya itu pencatatan bukti-bukti transaksi ke dalam laporan awal atau entry journal. Setelah kita bisa mengidentifikasi akun-akun tersebut, kemudian kita mencatatnya. Jadi harus bisa mengidentifikasi akun-akun terlebih dahulu, Pak, baru kita bisa mencatatnya atau bisa ditulis dalam, Pak. Kemudian langkah selanjutnya itu mengklasifikasikan dan mencatatnya di masing-masing buku. Jadi maksudnya posting buku besar ini adalah buku hanya yang mencatatkan satu akun saja. Jadi misalnya buku besar kas yang isinya hanya transaksi yang melibatkan kas-kas masuk ataupun kas-kas keluar, atau buku besar itu adalah suatu rekapitulasi dari akun-akun. Setelahnya, setelah kita berhasil, Oke, lanjut. setelah kita berhasil mengetahui hasil saldo akhir dari masing-masing akun-akun tersebut di dalam buku besar, maka saldo tersebut kita kompilasi dulu, Pak, dalam neraca saldo. Misalkan kas dalam 1 tahun jumlahnya berapa dan piutang dalam 1 tahun berapa. Kemudian kita kompilasikan dalam neraca saldo, nanti bentuknya rekapitulasi secara berlevel atau bersusun. Setelah kita menyusun neraca saldo atas akun-akun buku besar, selanjutnya kita akan melihat di akhir tahun apakah ada transaksi-transaksi yang membutuhkan penyesuaian. Contohnya aset tetap itu perlu disusutkan karena umur ekonomisnya berkurang akibat penggunaan. Seperti itu. Kemudian proses selanjutnya itu yang sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi tercatat dan diproses dengan akurasi dan konsisten, atau yang disebut dengan pemadanan dan penyesuaian dalam siklus akuntansi. Selanjutnya itu ada proses lembar jurnal, Pak, atau jurnal umum. Jadi setiap transaksi dicatat dalam jumlah umum dengan menggunakan format debit dan kredit untuk memastikan bahwa setiap transaksi memiliki akun yang sesuai. Selanjutnya itu adanya proses yang dilakukan untuk memperbaiki atau memodifikasi catatan keuangan agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Penyesuaian biasanya itu dilakukan pada akhir periode akuntansi untuk memastikan bahwa laporan keuangannya disajikan akurat dan konsisten, atau biasanya disebut itu klasifikasi penyesuaian, Pak. Selanjutnya ada proses membuat kertas kerja, dokumen yang digunakan untuk merencanakan dan mengelola proses akuntansi. Kertas kerja ini dapat berupa jurnal, buku besar, atau laporan keuangan yang digunakan sebagai alat bantu dalam analisis dan pengambilan keputusan keuangan. Terus selanjutnya itu menyusun laporan keuangan, Pak. Jadi laporan keuangan itu digunakan untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan strategis. Dengan laporan keuangannya akurat, dan pemangku kepentingan lainnya itu dapat memahami kinerja keuangan perusahaan dan membuat keputusan yang tepat, Pak, seperti itu. Laporan keuangan ini itu meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, Pak. Kemudian langkah selanjutnya itu tutup akun-akun nominal, Pak, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa semua transaksi telah dicatat dan diproses dengan akurasi, Pak. Proses ini tuh melibatkan penyesuaian akun-akun juga yang belum tercatat dan memastikan bahwa neraca saldo akhir periode akurat juga. Langkah selanjutnya itu membuat ayat jurnal pembalik, Pak. Jadi ini langkah yang terakhir itu membuat ayat jurnal pembalik, jurnal yang dibentuk memudahkan
menggunakan pencatatan transaksi tertentu yang akan terjadi berulang kali pada periode berikutnya. Jadi ayat jurnal pembeli ini sering dilakukan pada awal periode berikutnya dan digunakan untuk transaksi yang telah tercatat dalam jurnal penyesuaian. Seperti itu, Pak. Luar biasa, sempurna, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi kalau kita belajar terkait dengan siklus akuntansi yang tadi disampaikan oleh ibunya bahwa mulai dari penjurnalan, posting buku besar, kemudian masuk ke neraca lajur, ada ayat jurnal penyesuaian, sampai dengan nanti ke laporan keuangan. Nah, kemudian saya tanya lagi, mungkin ke mahasiswa yang berbeda ya. Tadi disebutkan laporan keuangan, siklus akuntansi itu sampai laporan keuangan. Sudah diajari artikulasi laporan keuangan belum? Halo? Sudah diajari artikulasi laporan keuangan belum? Halo, dengar suara saya? Halo? Iya, Pak. Sudah dengar? Iya, Pak. Pernah belum? Sudah pernah diajari? Silakan. Mangga, nama siapa? Bisa dijelaskan artikulasi laporan keuangan. Maaf, Pak. Maksudnya itu untuk prosesnya atau gimana ya, Pak? Artikulasi laporan keuangan itu laporan keuangan mana dulu yang dikerjakan sampai dengan nanti terakhir laporan keuangan apa yang paling akhir dikerjakan. Atau gini, ini saya jelaskan dulu. Artikulasi laporan keuangan, kalau tadi Mbaknya menyebutkan sampai dengan laporan keuangan, di laporan keuangan sendiri kita membuat laporan keuangan tidak serta-merta 4 laporan keuangan itu langsung jadi. Pastinya butuh proses laporan keuangan 1 terkait ke laporan keuangan berikutnya dan terkait ke laporan keuangan berikutnya lagi. Jadi laporan keuangan yang pertama kali dibuat itu adalah laporan laba rugi. Ya, laporan laba rugi. Kemudian namanya mungkin yang sekarang sudah ada update, laporan laba rugi, atau ada yang laporan atas keuntungan atau apa, itu namanya bebas misalnya. Tapi prinsipnya adalah laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi itu memuat adanya pendapatan dan biaya. Selisihnya pendapatan dan biaya bisa surplus ataupun defisit, baik itu untung ataupun rugi. Nah, kemudian setelah kita mengetahui untung atau rugi atau surplus ataupun defisit, kita masuk ke laporan keuangan berikutnya. Apa laporan keuangan berikutnya adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal isinya adalah modal awal ditambah surplus atau defisit, untung atau rugi. Nah, untung atau rugi ini diambil hasil dari laporan laba rugi. Sehingga yang perlu kita buat dulu adalah laporan laba ruginya dulu, supaya muncul laporan surplus defisitnya di bagian paling bawah. Nah, surplus defisit ini dipindahkan masuk ke laporan perubahan modal. Rumusnya di dalam laporan perubahan modal adalah modal awal ditambah atau dikurangi surplus atau defisit, ditambah surplus kalau dia untung, dikurangi defisit kalau dia rugi. Ketemu di bagian bawah adalah modal akhir. Modal akhir isinya modal awal, misalkan surplus ditambah dengan surplus. Misalkan modal awalnya adalah 100, kemudian surplusnya adalah 10, maka modal akhirnya adalah 110. Ya, modal. Ketemu modal akhir 110. Nah, modal akhir ini nanti akan dicatatkan di neraca. Ingat, neraca itu kolomnya ada
aktiva, dan pasiva. Aktiva itu isinya aset, pasiva itu isinya adalah utang dan modal atau ekuitas. Nah, modalnya ini yang diambil modal akhir berdasarkan hasil perhitungan dari laporan keuangan perubahan modal. Jadi alurnya adalah laporan laba rugi, laporan perubahan modal, baru masuk ke laporan neraca. Yang terakhir adalah laporan arus kas. 5. Catatan atas laporan keuangan itu bila ada koreksi atau ada pencatatan atau informasi tambahan yang nanti dilengkapi. Jadi itu Bapak Ibu mahasiswa-mahasiswi terkait dengan artikulasi laporan keuangan. Jadi kita perlu pahami pada saat nanti Bapak Ibu mau menyusun sistem, maka Bapak Ibu perlu memahami alur laporan keuangan itu dimulai dari mana, akun yang dihasilkan itu larinya kemana dan digunakan untuk laporan apa saja. Itu juga nanti menjadi dasar Ibu Bapak untuk membuat alur atau pola sistem. Oke, itu adalah artikulasi laporan keuangan. Oke, saya lanjut. Nah, sistem informasi akuntansi. Pengertian, sistem informasi akuntansi adalah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, kemudian melakukan processing yang tujuannya adalah untuk bisa menghasilkan sebuah laporan. Nah, laporan ini digunakan untuk siapa? Khususnya adalah untuk manajemen internal, bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan, ataupun eksternal, misalkan dari pihak perbankan, kemudian pihak debitur dan sebagainya, pihak kreditur dan sebagainya, itu bisa menggunakan hasil laporan keuangan atau hasil laporan keuangan yang tadi dihasilkan dari proses SIA yang baik. Kalau sistem informasi akuntansi yang dimiliki oleh perusahaan itu tidak valid atau tidak bagus, maka logikanya adalah laporan keuangan hasil pekerjaan atau hasil perusahaan bisa dipastikan hasilnya tidak relevan atau tidak reliable. Kemudian komponen SIA. SIA itu sistem informasi akuntansi ya, terdiri dari beberapa komponen utama. Tadi saya singgung di awal. Yang pertama adalah orangnya, SDM manusianya, siapa yang melaksanakan tugas itu. Tadi kalau kita bicara kasir yang pertama, maka SDM-nya adalah kasir. Kemudian kasir itu melakukan inputnya di mana, menghitung uangnya di mana, menggunakan kalkulator, kemudian atau menginput di dalam sebuah sistem komputer misalkan, dibantu dengan software misalkan. Software itu yang akan melakukan processing, kemudian hasil processing itu menghasilkan laporan. Nah, laporan itu digunakan untuk pengambilan keputusan. Harapannya adalah laporan itu dihasilkan secara real time, valid, akuntabel, dan dapat diandalkan. Jadi komponennya itu manusianya, orangnya, kemudian perangkat kerasnya komputer, softwarenya, kemudian apa jaringan komunikasi, siapa penerima laporan itu, bentuknya seperti apa, itu juga menjadi catatan. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, ini saya jelaskan dulu. Proses utama dalam SIA. Nah, SIA itu mudah Bu, sistem informasi akuntansi itu mudah. Tidak banyak catatan, tidak banyak itu. Konsepnya adalah adanya proses input, proses pemrosesan data, kemudian ada proses output. Input ini adalah contoh yang tadi saya contohkan kasir. Atau yang tadi diceritakan oleh ibunya yang untuk menjelaskan siklus akuntansi. Inputnya apa? Inputnya adalah data, betul, data transaksi. Entah itu berupa nota, berupa faktur, berupa invoice, baik itu invoice penjualan atau invoice pembelian, itu adalah input dasar data sumber yang nanti akan digunakan sebagai awalan inputannya.
Kemudian setelah itu menjadi dokumen yang diinput, langkah berikutnya adalah memproses dokumen. Kalau tadi Mbaknya menjelaskan siklus akuntansi, setelah data itu diproses, data itu diidentifikasi. Nah, proses itu salah satunya adalah melakukan identifikasi. Data itu diterima dalam bentuk nota, invoice, faktur pembelian ataupun penjualan. Nah, kemudian processing, bagaimana memprosesnya? Data tersebut diidentifikasi dulu. Dilihat dulu datanya masuk mana, kemudian tergolong di akun mana. Misalkan, oh ini masuknya adalah jurnal pembelian, maka masuk kode akun sekian. Oh ini utang, kode ini sekian. Nah itu proses identifikasi, kemudian diproses, kemudian baru proses itu tidak hanya mengidentifikasi, mencatat itu ya proses, kemudian menjurnal umum itu ya proses, memposting buku besar itu proses, kemudian menyesuaikan lewat jurnal penyesuaian itu juga proses. Itu semuanya prosesnya panjang di situ. Nah, kemudian outputnya itu apa? Outputnya adalah laporan keuangan. Dokumen awalnya, inputan transaksi awalnya itu berupa data transaksi, kemudian processingnya itu dari proses identifikasi, jurnal, posting buku besar, kemudian sampai dengan ayat jurnal penyesuaian, kemudian ayat penutup dan sebagainya, itu menjadi prosesnya. Outputnya yang dihasilkan, output itu adalah hasil yang diharapkan atas inputan data transaksi, kemudian pemrosesan data transaksi. Outputnya berupa laporan keuangan yang terdiri dari 5 laporan keuangan terstandar. Laporan keuangan laba rugi, perubahan modal, neraca, arus kas, dan terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, ini contoh implementasi SIA. Misalkan sebuah perusahaan manufaktur itu perusahaan pabrikan ya, menggunakan sistem informasi untuk proses penjualan harian, mengelola inventaris, kemudian logistik. Logistik misalkan barang datang, maka barang itu datangnya dengan apa? Dengan faktur, dengan surat jalan, tanda terima. Nah, nilainya dipastikan dulu angkanya sama apa enggak, jumlah barangnya sama enggak dengan yang ada di nota. Nah, setelah sama, itu adalah data transaksi awal. Inputannya adalah berupa faktur atau tanda terima atau dokumen yang menyertai barang itu hadir di gudang kita. Nah, kemudian prosesnya gimana? Mengidentifikasi, mencatat, memasukkan ke dalam sistem, memprosesnya secara manual ataupun secara tersistem. Nah, itu processingnya. Outputnya laporan persediaan. Di dalamnya ada template masuk dan keluar. Saldo awal, penambahan persediaan, pengeluaran persediaan. Yang terakhir, kolom terakhir adalah saldo akhir persediaan. Nah, itulah contoh proses implementasi sistem informasi akuntansi. Jadi kalau kita bicara SIA, yang perlu diingat adalah input, proses, output. Bapak Ibu mau menggunakan aplikasi komputer, pokoknya konsep awalnya adalah input, proses, output. Semua kategorikan mana yang tergolong input, mana tergolong proses, mana tergolong output. Ya, jadi itu yang patut diingat dulu. Dan kemudian SIA itu tadi dijelaskan komponen utamanya adalah orang atau SDM. Jadi jangan sampai lupa bahwa setiap kali kita membuat sebuah sistem informasi, resource-nya itu adalah human atau manusia. Buatlah manusia itu menjadi sangat mudah untuk memahami apa yang dikerjakan melalui sistem tersebut. Input misalkan, jelaskan apa yang harus diinput oleh manusia itu, oleh karyawan itu, oleh pegawai itu. Yang diinput data transaksi. Data transaksi itu seperti apa?
Apakah semua data transaksi itu diinput? Tidak. Data transaksi yang sudah diotorisasi oleh supervisor misalkan. Nah, itu tercantum di mana? Tercantum di dalam sistem informasi akuntansi berupa apa? Flowchart, SOP, dan seterusnya. Itu contoh kecilnya. Sehingga tujuannya adalah pada saat data transaksi itu valid, relevan, kemudian dapat diandalkan, dipercaya, kemudian diproses, maka menghasilkan laporan yang andal yang dapat digunakan oleh pimpinan atau pihak eksternal dalam hal kebijakan ataupun pengambilan keputusan, sehingga data yang di awal itu harus betul-betul valid dan benar serta terotorisasi. Lanjut. Nah, ini nanti saya share. Ini proses yang tadi Mbaknya sampaikan, dari proses identifikasi analisis transaksi, data transaksi, kemudian dia melakukan penjurnalan, kemudian posting buku besar, neraca saldo atau neraca lakjur, kemudian AJB, jurnal penyesuaian, kemudian neraca saldo telah disesuaikan, dan penyusunan laporan keuangan, kemudian ada jurnal penutup, kemudian ada neraca jurnal setelah penutup. Ini tadi disampaikan oleh Mbaknya, matur suwun, dan itu sempurna tadi Mbaknya menjelaskan. Terima kasih. Itu kurang lebihnya. Nah, kemudian ini contoh ilustrasinya. Ada transaksi penjualan sebesar 10 juta, kemudian posting dilakukan ke buku besar penjualan dan sebagainya. Jadi ini adalah transaksi penjualan sebesar 10 juta. Yang kita harapkan di sini bukan bagaimana kita belajar menjurnalnya, tetapi adalah pada saat kita belajar SIA, di antara ini saya minta disebutkan di antara 3 transaksi ini mana yang termasuk input, mana yang termasuk proses. Apakah di antara 3 ini ada outputnya? Silahkan, ada yang bisa bantu? Silahkan, dijelaskan kenapanya. Monggo. Silakan. Tadi belum dengar suara yang laki-laki nih. Tadi perempuan semua. Yang laki-laki pada rawuh apa enggak nih? Silakan. Kalau enggak saya tunjuk aja ya, biar cepet ya. Oke. Mbak Elsa Novita, silakan Mbak Elsa Novita. Halo, Mbak Elsa Novita. Silakan Mbak Elsa Novita. Iya, bentar Pak. Menjawab. Mungkin menurut saya ini nggak tahu Pak ya, bener apa salahnya, soalnya juga Enggak ada yang salah Bu, kalau belajar enggak ada yang salah, semuanya benar dan ada yang belum tepat gitu. Jadi semuanya enggak ada yang salah. Silakan Bu. Menurut saya itu yang transaksi penjualan sebesar 10 juta itu masuknya di identifikasi. Di bagian apa? SIA itu kan ada input, proses, sama output. Di bagian Inputnya yang mana, prosesnya yang mana, outputnya mana? Dalam input, terus yang yang kedua itu yang posting dilakukan ke buku besar itu masuknya ke output. Oke, lanjut. Terus yang ketiga itu masuknya ke yang proses. Oke. Saya tunjukkan lagi ya. Nah, input itu adalah berupa data awal, data transaksi. Berupa apa? Nota, faktur, kemudian invoice, tagihan, dan seterusnya. Pokoknya dokumen. Itu input.
Kemudian untuk melakukan input pasti butuh yang namanya manusia atau pegawainya. Dasar untuk menginputnya, yang diinputkan adalah data, informasi, invoice, tagihan, dan sebagainya. Itu adalah proses inputnya. Sumber datanya, data transaksi, bisa berupa tagihan, invoice, nota. Setelah ada input, ada yang namanya proses. Kalau kita data transaksinya itu berupa data penjualan, maka inputnya adalah berkas penjualan, nota penjualan. Ya. Processingnya apa? Mencatat. Mencatat itu adalah processing. Menjurnal, memposting, menyesuaikan itu yang bongsone melakukan, mengerjakan, kemudian memindah, menulis, mencatat, menganalisa, semuanya itu adalah proses. Output itu adalah hasil dari proses. Contohnya berupa apa? Laporan, kertas kerja, buku, kemudian apalagi ya, intinya hasil olahan atau hasil proses gitu ya. Jadi yang tadi disampaikan Mbaknya ada yang perlu kita lengkapi bahwa transaksi penjualan 10 juta ini berupa data transaksi diakui sebagai input ya. Kemudian hasil data transaksi ini dicatat di jurnal penjualan. Nah, dicatat ini salah satu bagian proses. Data itu diinput di bagian input. Yang menginput siapa? Pegawai. Kemudian proses pencatatan, pemostingan, itu kemudian penyesuaian. 3 ini dilakukan processing, namanya diolah. Ini masuknya di proses. Outputnya mana? Di antara 3 ini belum ada outputnya, karena outputnya akuntansi adalah laporan keuangan yang tadi. Outputnya laporan akuntansi adalah laporan keuangan. Outputnya berupa laporan keuangan ini. Outputnya adalah penyusunan laporan keuangan. Oke. Kemudian berikutnya adalah manfaat siklus akuntansi. Nah, manfaat siklus akuntansi bisa kita cermati di sini bahwa dengan kita belajar siklus akuntansi, maka minimal kita bisa mempunyai pandangan yang lengkap, yang komprehensif atas kondisi keuangan perusahaan. Kenapa kita sampaikan kondisi keuangan perusahaan? Bagaimana cara melihatnya? Dari laporan keuangan, Bu. Kondisi keuangan dari mana? Laporan laba rugi. Posisi keuangan itu bisa lihat dari neraca. Kondisi ekuitas atau modal kerja itu bisa dilihat di neraca. Jadi lengkap. Kemudian pengambilan keputusan. Nah, tadi kita sampaikan, kalau data yang diinput di depan itu valid dan akurat, maka laporan yang dihasilkan pun reliable, andal, dapat dipercaya, dan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat. Bisa dibayangkan kalau data awalnya aja sudah kurang pas, kemudian diolah, laporan keuangannya menjadi salah. Maka yang terjadi apa? Pengambilan keputusannya salah. Itu bahaya, Bu. Makanya perlu menjadi catatan bersama. Kemudian yang terakhir adalah kelengkapan dan keakuratan. Kita membuat siklus informasi akuntansi, tujuannya adalah membuat standar.
standar pekerjaan, standar tugas, standar pelaporan. Jadi semua yang dilakukan itu sudah ada bakunya. Contoh misalkan, input yang berupa input adalah data transaksi. Data transaksi yang bagaimana yang diinput, yang ada tanda tangan pimpinan, yang ada tanda tangan penerima di gudang, barangnya ada, kemudian dan seterusnya. Jadi ada proses verifikasinya. Sehingga apa? Dokumen-dokumen yang dihasilkan itu bisa memandu atau menjadi dasar pedoman bagi para pekerja atau bagi para pegawai untuk bisa melaksanakan tugas yang sama. Fulan A hari ini cuti digantikan Fulan B, tugasnya ya sama, standarnya sama. Dia bisa melihat, bisa mempelajari dari sistem informasi akuntansi. Contohnya apa? Flowchart dan sebagainya. Itu yang mungkin menjadikan kita lebih mudah untuk belajar. Nah, itu mungkin kurang lebihnya Bapak Ibu terkait dengan materi malam hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan. Nanti sebelum diakhiri saya minta 1 atau 2 mahasiswa untuk menjelaskan apa yang tadi saya sampaikan dan juga hasil dari pekerjaan materi tugas yang kemarin. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Enggak ada? Kalau enggak ada saya yang tanya. Oke, saya tanya ya. Kepada Mbak Eva Yuniarti, ada? Mbak Eva silakan. 5 menit. Silakan Mbak Eva. Halo Mbak Eva. Nggih, silakan. Halo Pak. 5 menit Bu. Silakan, 5 menit aja. Berarti akan hasil pekerjaan kemarin ya Pak? Iya, ringkasan yang tadi saya sampaikan aja. Tadi Pak Musi tadi menjelaskan mengenai CA, siklus akuntansi, terus juga tentang keuangan. Bentar Pak. Oke, sambil menunggu Mbak Eva, saya minta satu lagi Ibu Heni Mujianti, silakan Ibu Heni Mujianti. Pak. Ya, silakan. Ya, dari penjelasan dari Pak Musin dapat disimpulkan SIA atau Sistem Informasi Akuntansi adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data keuangan serta menghasilkan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Tadi juga dijelaskan secara lengkap dan detail prosedur dari SIA. SIA apa sih B, Bu? Siklus informasi akuntansi, Pak. Nggih. Lanjut. Dijelaskan juga siklus akuntansi, serangkaian langkah-langkahnya. Serta tadi penjelasan tentang penyusunan laporan keuangan. Oke. Seperti itu, Pak. SIA itu apa aja, Bu? Tahapannya, Bu? Prosesnya seperti apa SIA? Tadi dimulai dari transaksi. Prosesnya apa aja SIA? Proses utamanya yaitu input. Lalu setelah diinput kita lanjut ke data diolah menggunakan prosedur dan perangkat lunak. Namanya apa itu? Itu pemrosesan, Pak. Iya, betul. Terus?
Yang selanjutnya yaitu ada output, Pak. Outputnya apa? Yang tadi berupa laporan keuangan, Ada berapa laporan bisa keuangan? berupa laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan ya. Catatan atas laporan keuangan. Baik, terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Saya tanya lagi satu, Erika Nindi, silakan. Yang tadi ditangkapnya Pak, maaf ini saya nggak jadi Pak. Oh iya Mbak Heni ya, maaf Mbak Heni, maaf kelewat saya. Mbak Heni silakan. Mbak Heni, Pak. Mbak Heni dulu, silakan. Oh iya. Berarti ini saya menjelaskan karena tadi sianya udah dibahas sama Mbak Eva, saya ke laporan keuangan ya Pak. Silakan yang tadi Mbaknya tangkap dari penjelasan saya. Oke, kalau dari saya sendiri itu ada dari laporan keuangan. Jadi siklusnya itu yang pertama ada laporan laba rugi. Nah, jadi untuk laporan laba rugi itu terdapat yang pertama itu ada pendapatan jasa. Terus berisi pendapatan jasa itu di bagian kredit dan debitnya itu ada biaya. Nah, terus itu akan menjadi jumlah biaya operasi. Nanti akan mendapatkan saldo itu ada pendapatan di luar operasi, terus ada pendapatan bunga. Terus selanjutnya ada laporan perubahan modal. Nah, untuk laporan perubahan modal itu di dalamnya ada modal awal, terus kalau ada akumulasi dari prefer atau rugi atau laba kayak gitu, dan menunjukkan saldo akhir itu modal akhir. Dan selanjutnya itu ada laporan posisi keuangan. Nah, di laporan posisi keuangan sendiri ada aktiva dan pasiva. Aktiva sendiri itu contohnya ada kas, surat berharga, asuransi dibayar di muka, perlengkapan motor yang berisi harta, ada harta lancar dan harta tetap. Contoh dari harta tetap itu ada tanah, terus akumulasi, depresiasi, terus kendaraan bermotor kayak gitu. Selanjutnya kalau untuk pasiva sendiri itu ada utang, dan utang sendiri ada dua, utang lancar dan utang tetap. Kalau utang lancar sendiri contohnya utang dagang, utang gaji kayak gitu. Dan pada kolom pasiva sendiri juga ada modal dari pemilik perusahaan kayak gitu Pak. Ya 100 pinter-pinter ya Bu ya. Deh, oke, baik, malam hari ini mungkin kita cukupkan. Nanti kalau ada pertanyaan seperti biasa, jangan sungkan untuk diskusi di grup WA. Oke. Untuk malam hari ini kita cukupkan. Saya apresiasi sekali dengan semangat Bapak Ibu dalam mengikuti perkuliahan. Terbukti salah satunya adalah bisa mengikuti, bisa menjawab, bisa berdiskusi. Nanti mudah-mudahan ke depan semakin panas lagi diskusinya, semakin runcing lagi sehingga lebih aktif dan lebih kritis. Demikian kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya cukupkan, terima kasih, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya pamit dulu nggih. Terima kasih. Nggih Pak, monggo. Iya, Pak.